Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salma Meyindra dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 20002-108. Baiklah, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semua. Apakah teman-teman semua dalam keadaan baik? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi nonverbal? Seperti apa penggunaannya, seberapa penting makna kedua-duanya, mana yang lebih penting dimanfaatkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Mudah-mudahan ini akan memberikan pemikiran yang baik untuk teman-teman kemudian dan dianalisis dengan baik sehingga teman-teman bisa memahami lebih jauh tentang praktik komunikasi, khususnya penggunaan dua bahasa ini dalam komunikasi organisasi. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kita akan coba lihat yang pertama, komunikasi secara prinsip yang mesti diingat, dipahami, diyakini. Sebelum itu kita review dulu ke belakang, yaitu tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau message atau pesan antara seseorang yang kita sebut sebagai komunikator, sebagai sumber pesan dan komunikan dengan orang yang dijadikan sebagai sumber tujuan si penerima pesan. Dengan menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal, dengan menggunakan bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Jadi kadang-kadang dua hal ini parsial, tidak dipisah sendiri-sendiri, tapi saling melengkapi. Dalam rangka apa kedua makna atau penggunaan bahasa itu dilakukan dalam rangka pencapaian suatu versi makna yang sama sehingga komunikasi bisa dikatakan efektif. Jadi efektif sebuah komunikasi dinyatakan ketika pesan sama persis disampaikan dengan apa yang diterima oleh si komunikator dan si komunikan. Secara efektif apabila setiap orang yang terlibat di dalam komunikasi dapat menyerap makna inti dari komunikasi itu, dari informasi atau message atau pesan tadi yang sama dengan yang disampaikan oleh komunikator terhadap si komunikan. Pada saat itulah komunikasi dapat dikatakan efektif. Jadi sederhana sekali jika sebaliknya, maka komunikasi dianggap gagal atau terjadi mispersepsi, mismakna sehingga yang ditangkap tersebut tidak sama. Sebagai seorang komunikator, guru dan dosen adalah komunikator, maka dituntut kehandalan dia dalam memanfaatkan bahasa verbal, nonverbal sehingga meaning yang ditangkap oleh siswa seharusnya sama persis pemaknaannya dengan apa yang ingin kita sampaikan. Begitu juga ketika kita berbicara dengan seseorang atau sekelompok orang atau teman-teman Anda dengan orang tua, ketika terjadi mispersepsi, ketidaksamaan, pada saat itulah dikatakan miscommunication atau gagalnya efektivitas komunikasi yang sedang Anda jalankan. Nah, sekarang kita coba bahas tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal kata dasarnya yaitu verb, artinya kata.
Jadi, komunikasi atau penyampaian pesan atau penyampaian message atau penyampaian informasi dengan menggunakan kata-kata melalui rangkaian kata-kata, rangkaian bahasa ke dalam suatu pola yang memiliki arti atau makna tertulis maupun lisan. Ini verbal karena berupa kata-kata yang jelas. Jadi, informasi yang disampaikan adalah verbal. Komunikasi nonverbal merupakan tindakan dan atribut lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seseorang atau seorang komunikator atau sumber bahasa, sumber informasi kepada seseorang atau kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran makna atau penyampaian umpan balik. Jadi, tindakan ada atribut, ada makna, yang mana berarti ada nada suara, tekanan suara, sering berubah pandangan mata untuk meyakinkan Anda, mimik wajah ketika marah, ketika serius, penekanan, memberikan bold pada setiap kalimat itu nonverbal. Gerakan tangan untuk memperkuat apa yang saya sampaikan, body language ini adalah bahasa nonverbal. Senyuman ini adalah bahasa nonverbal yang mengindikasikan bahwa saya bahagia. Maka komunikasi itu adalah suatu kesatuan yang utuh antara verbal dan nonverbal. Jadi tidak hanya memanfaatkan suara saja. Maka hati-hati ketika berbicara dengan by phone, kadang-kadang kececeran tidak bisa kita deteksi. Real kondisi yang sebenarnya kita tidak bisa kenali. Hati-hati, banyak sekali kondisi mispersepsi yang terjadi ketika kita membaca WA. Informasi lewat bahasa tertulis saja tanpa melihat keseluruhan makna atribut yang digunakan melalui bahasa nonverbal si komunikator, maka dalam bahasa SMS, dalam bahasa WA itu orang yang menyampaikan halus kadang-kadang kita bisa menerimanya kasar. Orang yang menyampaikan titik dan koma yang salah bisa membakar emosi. Padahal maksudnya belum tentu itu. Maka hati-hati memainkan emosi. Maka hati-hati pada saat Anda memainkan emosi, pada saat Anda membaca pesan tertulis tanpa melihat langsung atribut-atribut yang dimanfaatkan sebagai konteks bahasa nonverbal dari seorang komunikator. Sekarang coba kita kenali dulu unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal berarti menggunakan bahasa-bahasa berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Yang pertama unsurnya adalah yaitu bahasa itu sendiri. Nah, pada dasarnya bahasa merupakan satu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi informasi atau berbagi makna tentang satu hal. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal, lisan, tulisan, ataupun elektronik. Misalnya berupa WA, SMS, dan lain sebagainya. Jadi unsur pertama yang penting dalam bahasa verbal adalah bahasa itu sendiri. Dan unsur yang kedua yaitu kata. Kata merupakan unit dari lambang. Unit berarti bagian terkecil dari lambang. Kalau lambangnya kalimat, maka unit terkecilnya adalah kata. Dalam bahasa, kata adalah lambang yang melukiskan orang, yang melukiskan benda, kejadian, atau kata. Jadi, kejadiannya adalah terbakarnya api begitu besar, maka dilambangkan kejadian itu dengan memanfaatkan lambang berupa kata.
kita menyebutnya cuma kebakaran. Jadi tidak kita bilang lagi api besar tapi kita cuma membilang terjadinya kebakaran. Selesai. Dan dua nilai unsur penting dari bahasa verbal, kata, lisan, tertulis maupun elektronik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan nonverbal. Nah, nonverbal berarti yang bukan kata-kata. Selagi ia bukan berupa kata-kata, berarti ia termasuk ke dalam nonverbal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Mandraben yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang, jadi dari struktur bahasa, dari kata-kata yang keluar, kepercayaan orang itu tidak lebih dari 7-10%. Nah, kalau Mandraben itu menyatakan sekitar 7% kepercayaan orang dari bahasa atau kata yang keluar, sementara dari bahasa, kalau tadi dari pembicaraannya secara utuh yang keluar dari mulutnya itu 7%, dari bahasa yang digunakan dimanfaatkan sedemikian rupa tertata indah, berarti itu berupa 38%. Berarti 38 ditambah 7 sekitar 45%. Sisanya 55% gimana? 55% adalah kepercayaan orang atas komunikator ketika berbicara itu diambil dari vokal suara, tinggi rendahnya nada bicara, daya tekanan dari setiap intonasi yang keluar, dan ekspresi muka, mimik muka, dan body language. 55% jika kita satukan berarti itu adalah nonverbal. Simpulannya simpulannya apa? Berarti orang jauh lebih percaya kepada bahasa nonverbal kita dibandingkan tuturan kata-kata atau bahasa yang kita desain sedemikian rupa dalam bahasa verbal. Tapi 55% tidak cukup. Makanya kondisi hal ini dalam proses komunikasi menjadi satu kesatuan, bukan parsial, sehingga verbal dilengkapi dengan nonverbal. Ketika memanfaatkan nonverbal menjadi pelengkap, maka sempurnalah yang 100% tadi itu maksudnya. Bagaimana dengan kategori? Sekarang kita coba analisis kategori komunikasi nonverbal. Kategorinya adalah yang pertama yaitu pribadi, artinya pada individu. Contohnya yaitu kebiasaan seseorang ketika mengedipkan mata, ketika merasa gugup, batuk ketika mulai berbicara, atau ketika memberikan kode mata ketika menyatakan suka. Nah, dan yang kedua yaitu kategorinya adalah budaya. Budaya artinya adalah nonverbal dimanfaatkan untuk kebiasaan pada kelompok masyarakat atau orang di suatu wilayah tertentu. Misalnya saja orang Jepang membungkukkan badan ketika bertemu dengan orang lain. Itu adalah bahasa nonverbal sebagai kategori budaya, dan itu hanya berfungsi dan berlaku di wilayah tertentu sebagai bentuk penghormatan di Jepang ketika bertemu dengan orang lain dengan membungkukkan badan. Kalau di Indonesia apa ya? Kalau di Sumatera Barat apa? Dan di wilayah Anda apa ya? Dan di Pulau Jawa apa? Mungkin punya nonverbal masing-masing dari sisi budaya. Nah, kita masuk pada kategori yang ketiga yaitu adalah kategorinya profesional. Profesional berarti kebiasaan yang dilakukan pada profesi tertentu. Misalnya kebiasaan seseorang yang bekerja pada level pada level atas di hotel yang memiliki standar tinggi dalam berpakaian meskipun tidak sedang bekerja. Nah,
ini profesional, kebiasaan orang pada profesi tertentu, seperti kebiasaan seseorang yang bekerja di hotel atau di level tertentu yang tinggi, yang memiliki standar tinggi pula, maka dimanapun dia berada adalah sebuah penghormatan untuk menunjukkan jati dirinya, maka pakaiannya akan selalu rapi. Tetap meski casual atau informal, tetap menunjukkan identitinya sebagai orang dengan level yang sama. Kemudian kategori dari kebenaran umum artinya apa lagi? Yaitu kebiasaan hampir seluruh manusia di dunia. Misalnya apa? Namanya juga kebenaran umum, berarti memang dilakukan hampir oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Misalnya kebiasaan yang menganggukkan, seperti kebiasaan orang mengangguk, berarti sebagai tanda setuju. Melambaikan tangan berarti tanda tidak setuju. Oke. Ketika sedih, air mata keluar. Ketika bahagia, mereka tertawa. Nah, itulah indikasi nonverbal dari sisi kategori kebenaran umum. Jadi kebenaran itu secara umum memang diakui oleh dunia, oleh manusia di pelosok manapun. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu random. Artinya memang acak, tidak mengubah pesan. Misalnya ketika seorang berbicara, kemudian ia misalnya ketika seseorang berbicara kemudian ia bersin, maka tidak mengubah pesan apapun. Jadi bersin pada saat itu tidak berfungsi sebagai nonverbal untuk mengganti pesan verbal, hanya sebagai tanda bahwa seseorang itu flu atau sakit. Nah, itu disebut random. Jadi jangan pada saat berbicara tiba-tiba batuk. Jangan pada saat berbicara tiba-tiba batuk. Batuknya itu jangan dimaknai dulu. Lihat dulu presentasinya. Jangan-jangan emang batuknya sering keluar. Itu indikasi bahwa ia memang sedang kurang sehat. Nah, kita masuk kepada bagian yang lebih penting. Ini perlu penelaahan lebih jauh agar kita bisa mengenal bahwa setiap nonverbal yang kita gunakan pada saat komunikasi verbal terjadi itu memiliki 5 fungsi sekurang-kurangnya. Diambil dari kategori yang disampaikan oleh Jalaluddin, buku yang dikarang oleh Jalaluddin, dan Jalaluddin sendiri juga. Nah, baiklah teman-teman, kita masuk ke bagian yang lebih penting. Ini perlu penelaahan lebih jauh agar kita bisa mengenal bahwasannya setiap nonverbal yang kita gunakan pada saat komunikasi verbal terjadi memiliki 5 fungsi sekurang-kurangnya, diambil dari kategori yang disampaikan oleh Jalaluddin. Buku yang dikarang oleh Jalaluddin dan Jalaluddin sendiri menyodornya dari pendapat Mark L. Knapp. Tapi apa yang disadar dari Knapp ini oleh Jalaluddin sama persis menyebutkan bahwa 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. Jadi ketika verbal, sekarang gerakan tangan, gerakan body language, pandangan mata, tekanan suara, intonasi saya, mimik wajah, gestur yang muncul secara keseluruhan itu punya 5 fungsi. Nah, kita masuk pada fungsi yang pertama, yaitu fungsi yang pertama disebut dengan repetisi.
Repetisi itu artinya mengulang gagasan informasi, pesan yang telah disampaikan secara verbal. Misalnya menganggukkan setelah saya bilang iya benar, maka kita menganggukkan duluan. Ketika betul, kita langsung bilang oke, iya betul, serius, oke. Nah, itu namanya repetisi. Artinya verbal yang diikuti dengan gerakan nonverbal untuk mengulangi pesan yang sama. Pesan dari kata-kata sama persis artinya. Jadi untuk mempertegas, memperkuat atau mengulangi pesan nonverbal. Nah, kita masuk kepada fungsi yang kedua, yaitu substitusi. Substitusi artinya adalah menggantikan lambang-lambang verbal. Jadi, apa yang diucapkan secara verbal, tertulis ataupun lisan itu digantikan dengan nonverbal. Misalnya apa? Tanpa sepatah kata, tanpa harus berbicara, mengeluarkan kalimat atau bahasa atau kata apapun, ketika memanggil orang, kita langsung begini. Apalagi di tengah keramaian atau memanggil, mengajak keluar dari ruangan yang sebesar ini, lagi banyak orang, karena nggak mungkin kan kita teriak. Jadi ada saatnya verbal dimanfaatkan sebagai substitusi pengganti lambang-lambang bahasa verbal. Jadi tidak mengeluarkan bahasa-bahasa atau kata-kata verbal, tertulis atau tulisan. Jadi langsung digantikan dengan bahasa verbal berupa gerakan ketika ada orang berbicara di depan. Bagaimana kira-kira pendapat Anda tentang ini, setuju atau tidak? Kita langsung angkat jempol, maka ini berarti memainkan fungsi substitusi dari komunikasi nonverbal. Yang ketiga yaitu kontradiksi. Fungsi dari kontradiksi yaitu menolak pesan verbal dan memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya apa? Memuji tapi mencibir. Ih, dia keren banget ya. Tapi tatapan mata, body language, tangan, atau tangan menjadi kontradiksi dalam rangka apa? Membuat orang lain bingung atau merahasiakan tertentu dari komunikasi kita, dari orang di depan kita, dari terhadap orang yang berada di sekeliling kita. Jadi banyak yang dimanfaatkan dari kondisi-kondisi ini untuk menjaga kerahasiaan dari pembicaraan kita. Dan yang keempat adalah komplimen. Komplimen melengkapi, memperkaya makna pesan dari bahasa verbal dengan penggunaan nonverbal. Jadi misalnya air muka bukan air yang ada di muka, tetapi mimik wajah Anda ketika mengeluarkan kata-kata itu, komplimen namanya. Memperkaya kesedihan, kegusaran, dan persoalan yang kita hadapi dilengkapi dengan mimik wajah yang menderita tingkat tinggi. Kan nggak mungkin ada orang yang menderita tapi wajahnya bahagia. Dan kita masuk kepada yang kelima, yaitu asentuasi. Asentuasi menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi. Misalnya Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Dan ketika masih berbicara atau menganalisis lebih jauh tentang komunikasi verbal dan nonverbal yang sering kali kita lakukan, tapi kadang-kadang kita nggak tahu maknanya. Kenapa setiap berbicara tangan selalu bergerak? Kenapa kalau berbicara tiba-tiba intonasinya berubah-ubah? Kenapa kita ketika berbicara keningnya selalu berkerut?
tatapan matanya, air mukanya ketika berbicara, air mukanya berubah-ubah. Body language-nya juga ikut berubah. Jadi tidak ada orang yang berbicara itu seperti robot. Semua panca inderanya bergerak sesuai dengan aturan yang sudah pada tempatnya. Keluar memang begitu. Jadi nggak dibentuk-bentuk. Bagaimana dengan komunikasi verbal di perusahaan atau di organisasi yang jelas secara cepat? Coba kita lihat. Nah, yang pertama yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan produk atau profil di berbagai media yang mungkin dilihat oleh konsumen seperti media sosial, website produk. Nah, itu komunikasi verbal. Dan itu jelas kelihatan apakah itu berupa iklan, nama, logo, dan segala macam. Selain itu juga dimensi cetak seperti di brosur. Yang disebarkan bahasa atau komunikasi verbal di perusahaan juga secara verbal dilakukan dengan pembicaraan melalui tatap muka, melalui telepon dengan memberikan informasi mengenai apa yang disampaikan yang dilakukan oleh konsumen melalui rapat atau segala macam. Yang dilakukan dengan pembicaraan melalui tatap muka, melalui telepon, dan memberikan informasi mengenai apa yang dilakukan oleh konsumen melalui rapat dan segala macamnya. Nah, kemudian kita akan coba mendeteksi komunikasi nonverbal. Bagaimana di perusahaan kalau tadi verbal, sekarang nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah metode komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan mengikuti tidak hanya perusahaan tetapi lembaga manapun dengan mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan berupa event-event atau promosi yang merupakan bagian dari komunikasi perusahaan. Bagian dari komunikasi secara nonverbal yang berkaitan dengan tindakan persuasif yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian komunikasi nonverbal juga dilakukan dengan melakukan interaksi tatap muka dengan konsumen dan khalayak, dengan publik, dengan masyarakat. Itu dilihat dari apa? Dari cara berpakaian yang rapi, yang sopan, ketika bertemu dengan klien itu mengindikasikan penghormatan, mengindikasikan level kedudukan, mengindikasikan kesopanan, menerima orang lain, penghormatan, serta pemilihan tempat ketika bertemu. Nah, bertemunya di mana? Di pinggir jalan. Yaitulah, maka identifikasi secara tidak langsung akan menganggap orang itu tidak penting atau memang Anda sepertinya tidak menghargai orang itu. Satu sisi di mana tempat yang kita punya untuk bertemu itu menentukan level, menentukan makna implisit, implisit di belakang. Nah, itu bahasa nonverbal. Maka hati-hati dalam memanfaatkan atau menggunakan bahasa nonverbal. Maka itu penting untuk dibahas karena tidak semua orang yang memahami bahasa nonverbal ternyata punya makna parsial yang bisa dipahami, yang bisa dideteksi, yang bisa diartikan oleh orang lain di lapangan. Apa yang Anda alami? Apakah Anda memahami ungkapan ketika Anda berbicara dengan lawan bicara Anda, dengan teman Anda, dengan saudara, dan dengan orang tua? Kapan nonverbal keluar dan kapan verbal Anda manfaatkan? Di antara keduanya, saat komunikasi terjadi, dan apakah fungsi-fungsi yang 5 tadi berjalan? Dan fungsi manakah yang sering kalian lakukan? Ini bagian dari analisis yang perlu kita telaah lebih jauh sehingga akhirnya kita bisa memahami bahwa sebegitu menariknya sebuah komunikasi. Maka
sebegitu luar biasanya juga seorang pembicara publik ketika memanfaatkan semua bahasa nonverbal sebagai pelengkap sesuai dengan fungsi-fungsinya tadi pada saat menuturkan informasi atau message di depan publiknya dengan menggunakan bahasa-bahasa verbal. Baiklah, kita sampai pada tahap terakhir. Bagaimana persepsi Anda tentang keperbedaan atau saling memanfaatkan pengkategorian bahasa verbal dan nonverbal? Bagaimana melaksanakan fungsi dari komunikasi nonverbal ini pada saat verbal dimanfaatkan? Mulai menganalisis pada saat kita berbicara, gerakan akan muncul, tata bahasa akan berubah-ubah, gerakan tangan tidak dibuat-buat, tapi akan muncul dengan sendirinya. Karena mustahil kita akan berbicara besar ketika tangan kita begini. Tangan gerakan ini akan mengikuti postur sesuai dengan apa yang diminta oleh verbal, karena otak berbicara langsung turun melalui mulut, kata-kata, dan diekspor melalui gerakan body language kita. Maka dia akan menuntun kita ketika berbicara besar, maka akan keluar tanda seperti ini. Nah, ketika menyatakan kecil, maka pasti begini. Dan ketika oke, pasti begini. Jadi bersyukurlah untuk Anda yang fleksibel, membiasakan diri memainkan peran-peran nonverbal dengan tata bahasa body language yang enak untuk dilihat. Ketika Anda menyampaikan sesuatu, bahasa nonverbal justru mempermudah, memperkuat, memperkaya bahasa verbal yang Anda manfaatkan. Dan ini semuanya diperoleh kalau Anda memahami kategori public speaking. Jadi pembicara yang handal dengan keseluruhan bahasa nonverbal yang tadi kita analisis adalah ketika benar-benar bisa memanfaatkan kemampuan komunikasi atau public speaking Anda. Komunikasi ini menjadi struktur yang menjadi bagian integral penting buat siapapun dimanapun kondisinya, di perusahaan, di organisasi, digunakan secara sendiri, secara personal, berhubungan dengan orang lain, dua orang, kelompok orang, dengan konteks politik, dengan keluarga, dengan kehidupan berbangsa bernegara. Ketika Anda jadi guru, public speaker, maka kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal saat menentukan kepiawaian Anda, dan setiap kita terlahir sebagai public speaker dimanapun apapun kondisinya. Mungkin tidak informal, tetapi pada kondisi informal Anda akan berhadapan dengan orang banyak, menuntut dan menuntun Anda untuk memanfaatkan, memainkan peran Anda sebagai public speaker, dan untuk kemampuan mengulir bahasa-bahasa verbal yang langsung dilengkapi, diperkaya kemampuan bahasa nonverbal. Itu yang merupakan satu kesatuan. Jadi akan semakin enak melihat orang lain berbicara, kok lentur, kok tidak dibuat-buat, tidak kaku gerakan tangannya, senyumnya, tatapannya, raut mukanya, air mukanya. Itu perlu dilatih sebenarnya. Nah, baiklah, sampai disitulah pembahasan materi kita saat ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.